Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sabar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita bersyukur dengan syukur yang sebesar-besarnya karena Allah SWT masih mengizinkan kita masuki hari Ahad, hari Minggu terakhir bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Pertemuan kita kali ini adalah masih meneruskan surat Al-Maidah ayat 76 sampai 80. 76 sampai 80. Dan sekaligus mohon maaf kepada Bapak sekalian karena kemarin petang kita mendadak tidak ada kegiatan. Kebetulan ada acara yang sangat penting. Dan jemaah sekalian berbahagia, bagi Bapak Ibu yang ingin membaca kitab sucinya sendiri, silakan buka surat yang kelima ayatnya 76 sampai 80. 76 sampai 80. Mari kita masuk ke screen sambil membaca bersama-sama surat 5 ayat 76 sampai 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا Wallahu huwas sami'ul alim. والله هو السميع العليم. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun. Labisa ma kanu yaf'alun. Ara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Wa fil adzabi hum khalidun. وفي العذاب هم خالدون. Sadaqallahul aliyyul azim. صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alil athhar ala rasulillah wa alil athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT selalu memandang Bapak Ibu semuanya dengan pandangan yang penuh dengan cinta, rahmat, dan kasih sayangnya. Dan semoga Allah SWT dengan ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah nanti mengeluarkan kita dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan fitrah dan taqwa, dan dalam keadaan telah mendapatkan nilai lebih mulia daripada 1000 bulan. Kita teruskan surat Al-Maidah kita. Surat Al-Maidah adalah surat yang kelima. Al-Maidah artinya hidangan. Turunnya surat ini adalah di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 120 ayat. Dan terakhir kita masih berbicara tentang Nabi SAW, terutama dengan ibunya, yang disebut dengan Siddiqah. Jemaah sekalian, kita sampaikan bahwa surat Al-Maidah ini berbicara tentang Nabi Isa, makanya masih banyak sekali berbicara tentang Nabi Isa, sampai nanti akhir surat Al-Maidah ini berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok banyak sekali surat dalam Al-Quran berbicara tentang Nabi Isa dan Bani Israel? Ya karena pertama inilah yang real, nyata sekarang, bahwa pertama yang mayoritas di dunia sekarang adalah dari sisi jumlah, ya agama Nabi Isa, agama Nasrani, kemudian Islam, kan itu nomor 2 Islam. Terus yang paling berpengaruh di dunia sekarang adalah agama Yahudi, ya Bani Israel. Jadi inilah faktanya, inilah realitasnya. Sampai sekarang kita saksikan bahwa problem-problem dunia itu adalah berkaitan dengan Bani Israel. Yahudi bekerja sama dengan Nasrani, kaitannya sekarang dengan kaitannya sekarang dengan Palestina. Bahkan kalau kita mundur ke belakang pun juga perang yang paling banyak terjadi adalah berkenaan dengan ini, agama ini. Kenapa? Karena ada yang disebut dulu dengan istilah perang salib pertama, perang salib kedua, sampai berkali-kali itu perang salib. Ya, dan sekarang kita saksikan seakan-akan masih merupakan kelanjutan dari itu. Nah, jadi inilah yang banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Dan pertanyaan kok kenapa tiba-tiba seperti itu? Misalnya Bani Israel begitu sangar misalnya melakukan pembunuhan.
dan juga Nasrani seperti diam saja. Tentu tidak semuanya, karena ada Nasrani Ortodoks Timur juga tidak terlibat dalam kasus ini. Nah, bermula adalah dari kesalahan konsepsi beragama, kalau pandangan Al-Quran ya. Jadi dalam pandangan Al-Quran adalah bermula dari konsepsi beragama. Kalau sudah konsepsi beragama salah, ya ujung-ujungnya semuanya akan salah, dan agama yang seharusnya sangat humanistik, kemanusiaan, menjadi sangat-sangat dehumanistik, menjadi tidak manusiawi. Dan kejadian-kejadian ini berlangsung lama dan kemudian dirasakan sebagai suatu kebenaran. Di dalam Islam juga terjadi hal seperti ini. Artinya ada pihak-pihak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang karena kecintaan kepada orang-orang tertentu, tahu yang disebut dengan ulama, ustadz, lalu menyebabkan terjadi deviasi namanya. Contoh yang paling gampang kita lihat, mungkin ikhwan kita di Singapura dan Malaysia belum mendengar, kalau di Indonesia itu ada yang lebaran hari Jumat kemarin. Hari ini adalah hari Ahad, hari Minggu, berarti hari Jumat lusa, kemarin dulu. Jadi bayangkan Pak sekalian, 5 hari mendahului yang lain, kan keterlaluan bedanya. Nah, tapi kenapa ini terjadi ya? Karena di sana ada juga ulama, kita lihat dipanggil kiai haji dan dimuliakan di tempatnya, yang didengar. Nah, ini kan contoh-contoh bagaimana agama mengalami deviasi karena ada oknum-oknum, ada tokoh-tokoh tertentu dalam tanda petik yang dianggap pintar, yang dianggap berilmu, sehingga kemudian umat juga kehilangan misalnya kehilangan daya kritisnya. Ini kan jauh sekali bedanya, 5 hari sebelumnya. Kalau beda selisih 1 hari seperti Muhammadiyah ini masih oke lah ya. Tetapi ini 5 hari kan jauh sekali. Kalau kita berdiri di pinggir laut di waktu menjelang subuh, itu rembulan masih kelihatan di timur tinggi, ya, masih kelihatan rembulannya jelas. Tapi mereka sudah berlebaran hari Jumat yang lalu, dan kalau ditanya kiainya, dia katakan lah itu setelah dia telepon dengan Tuhan langsung pada tanggal 4. Dan jawabannya buat tanggal 5 harus lebaran. Walaupun diralat pernyataan itu, tetapi tetap saja dia tidak menganggap itu salah, dia hanya menganggap itu penggunaan kata-kata yang tidak tepat, yaitu menelpon Tuhan. Kata dia, yang saya maksud dengan menelpon Tuhan itu adalah komunikasi spiritual saya dengan Tuhan. Jadi ini kan kalau sudah bicara tentang ini kan susah dibuktikan oleh masyarakat. Ya satu-satunya jalan yang kembali kepada Al-Quran, yaitu bahwa penentu Ramadan ataupun Syawal adalah hilal. Kan di dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka anil ahilla. Hilal, bukan perasaan, bukan merasa berhubungan telepon dengan Tuhan. Nah, tetapi ini faktanya juga, dan pengikutnya banyak juga. Satu kampung lebaran kemarin. Ya. Jadi artinya orang-orang itu tidak tiba-tiba kehilangan daya kritis karena ada seseorang yang dianggap pintar di tengah-tengah mereka. Apalagi dia juga dipanggil kiai dan juga memang bisa kiai memang ya seperti itulah. Jadi agama seperti kita lihat kembali kepada Nasrani, hal yang sama juga terjadi. Ya. Terutama kita lihat ilustrasi di atas layar kita ini dua manusia suci nih. Ini kan manusia suci, wanita suci dan nabi suci. Ibunya adalah Siddiqah, artinya dia adalah wanita suci, Maryam, dan putranya adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, juga manusia suci. Tetapi dalam pandangan Islam kita sudah jelas sesuci-sucinya selama dia manusia, ya tetap manusia. Dalam pengertian tidak bisa jadi Tuhan ataupun anak Tuhan. Nah, kalau kemudian berubah jadi Tuhan atau anak Tuhan, itu tentu terjadi namanya perpindahan konsepsi, kesalahan konsepsi antara makhluk dengan khalik namanya. Nah, jadi inilah yang terakhir kita bahas di ayat 75. Di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mal Masihu ibnu Maryam. Al-Masih ibn Maryam itu tiada lain, nyemaknya tiada lain, illa, jadi tiada lain, Isa putra Maryam itu illa kecuali Rasulun, Rasul Allah. Jadi adalah Rasul. Kada khalat min qablihi rusul, dan konsep kerasulannya sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi kata-kata kada khalat min qablihi rusul berarti bahwa kerasulan Nabi Isa tidak ada bedanya yang kerasulan sebelumnya, karena ada kata min qablihi. Min qablihi ar-rusul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Jadi konsep kenabian, kerasulan yang diemban Nabi Isa sama dengan nabi yang lain, yaitu bahwa
Mereka datang, para nabi yang datang, para nabi ini datang, termasuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sebagai utusan. Kita ulangi lagi, sebagai utusan Ar-Rasul, ya, sebagai utusan Tuhan, dan bukan sebagai putra atau anak Tuhan, apalagi Tuhan pula. Jadi tidak seperti itu. Karena kalau sudah begitu, berarti sudah terjadi kesalahan konsepsi namanya. Sudah miskonsepsi, sudah keluar daripada konsepsi yang benar. Nah, ketika konsepnya sudah salah, ya nanti turunan-turunannya, derivat-derivatnya itu juga akan salah, begitu. Sama nih kalau kita belajar matematika, Bapak Ibu sekalian. Kalau rumusnya di atas salah, ya semua kok nanti salah. Cobalah Bapak Ibu sekalian buat rumus Pitagoras dan salah dari awal, ya udah ke bawah-bawahnya nanti salah semua. Nah, begitulah juga dengan masalah kerasulan ini. Jadi dikatakan bahwa Isa putra Maryam memang itu adalah kelahirannya adalah mujizat karena tidak punya ayah, itu sudah jelas. Tetapi bahwa status, ya, konsepsi ketuhanan tidak berubah, yaitu Tuhan itu cuma satu, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka Nabi Isa itu bukanlah anak Tuhan, tidak diperanakkan Tuhan juga. Jadi dengan demikian dia adalah apa? Utusan, sama dengan min qablihi rusul, sama dengan rasul-rasul yang lain. Jadi kerasulan Nabi Isa sama dengan kerasulan Nabi Musa, sama dengan kerasulan Nabi Ibrahim, sama dengan kerasulan Nabi Nuh, sama dengan kerasulan nabi-nabi yang lain. Ya. Baru dikatakan ummu siddiqah, ibunya juga sama dengan kita juga, manusia kita juga. Jadi ummu, ibunya adalah siddiqah, orang yang benar. Apa kata-kata siddiqah? Ini tidak cukup disebut benar saja, tapi artinya suci. Karena kata-kata siddiqah itu tidak ada kata salah pada jiwanya. Siddiqah itu kan sedekah. Siddiqah itu sama kalau kita katakan sadaqallahul aliyul azim. Allah itu maha benar, itu sadaqallah. Nah, siddiqah itu selalu benar. Artinya selalu benar, selalu sejalan dengan Tuhan. Itu namanya siddiqah. Ya. Jadi dia selalu sejalan dengan Tuhan. Tidak pernah Maryam berkata, berbuat, berbicara tidak sejalan dengan Tuhan, dengan keinginan Tuhan. Makanya dia lain dikatakan juga begitu, bahwa dia membenarkan kitab-kitab suci. Itu adalah Maryam. Ini bisa kita lihat di dalam surat At-Tahrim. Di siddiqah, dia adalah benar. Jadi siapa saja wanita mendapatkan gelar siddiqah dari Tuhan atau dari nabinya, itu pasti manusia suci, insan suci. Dan mereka lah menjadi patokan kebenaran. Bukan kita, mereka. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu yang berbeda dengan kita, ya kita yang salah. Kenapa? Karena dia siddiqah. Nah, siddiqah itu kan selalu benar. Berarti kalau beda dengan kita, ya kita yang salah, bukan dia. Jangan kita mengatakanlah dia salah, nggak bisa. Kalau kita mengatakan dia salah, berarti kita tidak memahami makna siddiqah. Karena yakulani ta'am. Dia manusia seperti kita juga, manusia basyariah namanya. Manusia biologis juga, artinya punya tubuh juga. Kata biologis itu artinya punya tubuh. Kalau dicoret tangannya berdarah juga. Kalau dia tidak makan, lapar juga. Makanya dikatakan keduanya juga makan dengan makanan yang kita makan. Jadi kata-kata kana yakulanit ta'am, keduanya memakan makanan yang kita makan juga. Sama dengan yang dimakan oleh manusia yang lain. Karena sama dengan yang kita makan, kan berarti struktur tubuhnya sama dengan struktur tubuh kita. Susunan tubuhnya secara biologis sama dengan susunan tubuh kita. Karena unsur-unsur makanan yang kita makan, itu juga unsur-unsur makanan yang mereka butuhkan. Jadi sama kan konstruksi tubuhnya. Unzur dan perhatikanlah. Kaifa nubayyinu lahumul ayati summanzur anna yufakun. Tetapi lihatlah bagaimana Allah menjelaskan ayat ini dengan jelas. Tetapi lihat juga lah bagaimana orang kita kok bisa berpaling dari konsep yang begini jelas ini. Nah, begitu berpaling daripada konsep yang begini jelas, ya otomatis derivat-derivatnya, turunan-turunannya ke bawah juga akan menjadi keliru atau salah. Nah, sekarang kita masuk pada ayat baru. 76. Ini masih gambar daripada Maryam dan Nabi Isa. Mohon maaf kalau tidak sempurna penutupan auratnya. Karena ini adalah kita ambil, kan ini gambar-gambar seperti ini hanya tersedia di kalangan saudara-saudara kita kaum Nasrani. Dan sekaligus kita mengatakan bahwa walaupun kita tidak sepakat dengan saudara kita Nasrani, tetapi ketidaksepakatan kita tidak lantas kita berarti memusuhi mereka, tidak juga lantas kita merendahkan mereka, sama sekali tidak. Ini kita hanya bicara konsepsi saja. Kalau kita menganggap seseorang itu rumus matematikanya salah, kan tidak berarti
merendahkan, kita tidak berarti menghinakan. Kita hanya mengatakan bahwa rumus saya seperti ini. Kalau kalian mengatakan rumus kalian seperti itu, ya silakan. Tetapi dalam pandangan kami, dalam pandangan kaidah-kaidah matematika kami, rumusnya harus begini. Nah, begitulah juga dengan masalah teologi. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, ya. Ata'buduna min dunillah. Apakah kalian mau menyembah selain daripada Allah? Jadi menunjukkan bahwa ini juga bukan maunya Nabi berkata. Tapi Nabi juga tidak bermaksud untuk mengoreksi mereka. Lalu siapa yang bermaksud mengoreksi mereka? Ya Tuhan. Kenapa Tuhan? Ya karena Tuhan yang disalahpahami. Ya, ingat mas sekalian. Jadi Tuhan berhak dalam pandangan kita membela diri karena dia yang disalahpahami. Kan dianggap punya anak. Ya. Maka tentu mengatakan, kalau tidak, saya nggak punya anak. Jadi ibaratnya Tuhan melakukan klarifikasi. Dalam kasus manapun juga kalau ada perbedaan pendapat, tentu yang menjadi objek dalam kasus itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau ada orang tertuduh, dia berhak untuk membela dirinya di pengadilan. Bahkan sebetulnya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang sebelum mendengarkan pernyataan langsung daripada orang tersebut. Ya. Jadi qul, katakanlah Muhammad, ata'buduna min dunillah. Jadi ini kata qulnya Nabi disuruh, tapi siapa yang menyuruhnya? Tuhan, Allah. Ya kenapa Allah? Ya karena kan Allah yang tertuduh di sini. Jadi Allah mengatakan, katakan, maksudnya wakili saya Muhammad. Katakan kepada mereka, ya, bahwa ata'buduna min dunillah. Apakah kalian akan menyembah selain daripada Allah? Ma la yamliku lakum. Sesuatu atau seseorang yang la yamliku lakum dara, yang tidak memiliki, la yamliku di sini tidak memiliki bagi kalian dara. Mudarat maksudnya itu tidak bisa menimbulkan mudarat. Wala naf'a. Jadi ma la yamliku lakum darra wala naf'a. Mungkin kita mengatakan begini Bapak sekalian, lah kan mereka bisa menimbulkan mudarat bagi kita. Ya jangankan manusia, hewan saja bisa menimbulkan mudarat. Misalnya harimau bisa menggigit kita. Ular bisa mematok kita. Apalagi manusia, seperti di Timur Tengah kita lihat manusia bisa membunuh sesamanya manusia. Ya, tetapi jemaah sekalian terbahagia, apa benar dia sebetulnya yang memiliki tenaga kekuatan untuk membunuh itu? Jawabannya bukan. Makanya kan disebut berdosa. Kenapa disebut berdosa? Karena dia melakukan sesuatu pada sesuatu yang dilarang oleh pemberi kekuatan itu. Ibaratnya menyalahgunakan amanah. Contohnya kita diamanahkan sama orang tua kita uang. Nih, kamu bayar uang sekolah kamu, uang kuliah kamu. Kalau kita membayar uang kuliah kita, kan berarti kita benar. Tapi kalau kita gunakan uang itu untuk berfoya-foya, ya salah. Itu namanya dosa, dan itu bukan kesalahan Tuhan, kesalahan orang tua kita. Orang tua kita sudah benar memberikan uang itu untuk sekolah. Nah, Tuhan memberikan tenaga, energi, tubuh, dan sebagainya kan untuk beribadah kepadanya. Untuk saling memuliakan sesama manusia. Untuk menegakkan humanisme di tengah-tengah alam semesta ini. Nah, tetapi tenaga yang kita dapatkan dari Tuhan ini kita gunakan untuk membunuh sesama. Nah, maka disebutkan berdosa. Nah, jadi sebetulnya memang dia membunuh orang, tetapi tenaga, energi yang dipakainya itu dari Tuhan. Makanya disebutkan berdosa. Karena namanya menyalahgunakan amanah Tuhan kepadanya. Ya. Makanya kan dalam kaitannya dengan amanah itu Allah berkata, kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, semuanya menolak. Yang terima adalah manusia, tetapi sayangnya manusia karena tidak melaksanakan amanah ini adalah zaluman jahula. Dia melakukan kezaliman dan kebodohan. Nah, seperti itu dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Nah, jadi sebetulnya kita tidak ada. Harimau misalnya, harimau memang memakan manusia, tapi kan harimau bisa memakan karena dia ada. Dia menjadi harimau. Coba kalau dia tidak ada sebagai harimau, nah kan dia tidak bisa makan orang. Tidak bisa makan kancil misalnya. Nah, pertanyaan siapa yang mengadakan dia? Mengadakan dia kan adalah Tuhan. Jadi sebetulnya makhluk-makhluk ini kesimpulannya secara hakikat tidak bisa menimbulkan mudarat dan tidak bisa menimbulkan manfaat. Wallahu was-sami'ul alim, dan Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah itu adalah Maha mendengar. Al-alim.
Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lihat lagi di sini ayat pembandingnya yang mirip dengan ini. Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini adalah surat yang ke-13. Ar-Ra'd. Ayatnya 16. Suratnya 13, ayatnya 16. Mirip tadi. Qul, katakanlah Muhammad. Marrabbus samawati wal ardh. Siapakah Robnya? Tuhannya langit dan bumi. Qul, katakan Muhammad, ya Allah, tidak ada yang lain. Karena kalau tidak ada penciptanya, ya berarti langit dan bumi menciptakan dirinya sendiri. Ini lebih kacau lagi secara logika. Karena bagaimana bisa sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan dirinya, kan tidak ada. Qul, katakanlah. Jadi 3 kali. Qul, qul, qul. Qul, katakanlah Muhammad. Afattakhadtum min dunihi auliya. Apakah kalian mau mengambil selain Allah sebagai aulia, wali? La yamlikuna li anfusihim naf'a. Yang dia sendiri tidak bisa menimbulkan manfaat bagi dirinya. Kalau manusia bisa menimbulkan manfaat bagi dirinya, ya tidak ada manusia yang sakit. Kan semua kita ingin bermanfaat. Kalau sakit kan kita kehilangan kemampuannya untuk bermanfaat. Tidak bisa membantu orang. Karena kita tergeletak di tempat tidur, kita tergeletak di rumah sakit, hospital. Ya. Jadi la yamlikuna illa li anfusihim naf'a wala darra. Ya. Kalau kita bisa menimbulkan mudarat bagi orang lain, ya tentu kita bisa menghancurkan seluruh manusia yang durhaka kepada kita. Tapi buktinya kan kita tidak bisa. Ya. Qul, katakanlah. Jadi bayangkan Pak sekalian, dalam satu ayat ini 4 qulnya. 1, 2, 3, 4. Ya. Satu ayat 4 qulnya. Kalau di bagian terakhir Al-Quran kan 3 qul, tapi 3 surat juga. Qul huwallah, 1 surat. Qul a'udzu birabbil falaq, 1 surat. Qul a'udzu birabbin nas, 1 surat. Bahkan ditambah lagi Qul a'udzu birabbil falaq, 1 surat. 4 juga, tapi 4 surat. Nah, kalau di sini kan 1 ayat 4 qulnya. Artinya bahwa ini benar-benar tidak ada satupun dari Nabi jawaban ini. Semuanya dari Allah. Qul, katakanlah Muhammad. Hal yastawil a'ma wal basir. Nah, coba lihat. Tiba-tiba Allah bertanya, katakan Muhammad, apakah sama antara orang buta dengan orang melihat? Coba. Jadi artinya ini kan jelas sekali antara kata-kata tadi di atas ini. Tentang menimbulkan manfaat dan menimbulkan mudarat ini. Naf'an dan darra. Kan jelas sekali. Bahwa kita manusia tidak bisa menimbulkan manfaat. Kalau kita mengatakan kita bisa menimbulkan manfaat. Nah, cobalah tadi berpuasa. Kok kenapa bisa lemes? Itu baru 14 jam. Gimana kalau diperpanjang 3 hari berturut-turut tidak makan? Wah, nggak bisa berdiri lagi. Nah, kalau begitu, kita bisa berdiri, kita bisa bermanfaat karena sayur yang kita makan. Karena ikan yang kita makan. Karena air yang kita minum. Karena beras, gandum yang kita makan. Itu baru yang bisa tunda makannya. Minumnya beberapa jam. Ada sesuatu yang sangat penting bagi diri kita yang tidak bisa ditunda. Dan itu bukan dari kita. Yaitu dari alam. Yaitu oksigen, udara. Jadi udara itu tidak bisa ditunda, Bapak sekalian. Nggak bisa kita berpuasa 14 jam untuk tidak bernafas. Nah, kita ini bisa nggak kita menimbulkan manfaat dan mudarat kalau kita tutup hidung kita, tidak bernafas? Ya, jawabannya tidak bisa. Berarti setiap kita berbuat sesuatu, kita melakukannya setelah menghirup napas, keluarkan lagi, menghirup napas, keluarkan lagi. Menghirup udara, keluarkan lagi, menghirup udara, keluarkan lagi. Jadi tenaga dan kekuatan kita itu adalah berkat oksigen yang kita selalu hirup setiap detik. Begitu terlambat masuk, ya udah lewat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya tidak ada. Maka Allah mengatakan miliknya lah ini tadi di atas. Siapakah Rabbus samawati wal ardh? Katakanlah Allah lah. Tidak boleh ada selain daripada Dia sebagai Tuhan. Karena semua selain Tuhan tidak bisa menimbulkan mudarat dan menimbulkan manfaat. Maka Allah pun bertanya kepada kita, hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang buta dan orang melihat? Artinya bahwa orang yang tidak bisa memahami ini sama dengan orang yang buta. Atau hal tastawi zulumatu wan nur. Kalau belum bisa memahami melihat dan buta, ya apakah sama? Ini perumpamaan lain. Apakah sama antara kegelapan dan cahaya? Jelas sekali perbedaannya.
Kalau gelap itu tidak bisa melihat apa-apa, kalau cahaya itu semuanya nampak jelas. Hal tastawi zulumatu wan nur. Am ja'alu lillahi syuraka'a, atau kenapa? Ataukah mereka menjadikan bagi Allah syuraka sekutu? Ya. Khalaqu ka khalqi. Apakah yang mereka jadikan sekutu selain Allah itu bisa menciptakan khalaqu? Apakah mereka bisa menciptakan ka khalqi sebagaimana ciptaan Tuhan? Bisanya bisa membuat pohon seperti pohonnya Tuhan. Fatasyabahal khalqu alaihim. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti dia. Bisakah ada yang menciptakan seperti ciptaan Tuhan? Fatasyabah, maka ciptaannya sama dengan ciptaan Tuhan bagi mereka. Tidak ada. Qul katakanlah Muhammad. 5 ternyata, tambah 1 lagi. Jadi sudah 5, ini tadi 4 di sini. Ini ada 5. Qul katakanlah, jawablah. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Khaliknya segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar. Dan dialah Allah yang wahid, yang esa, yang tunggal, yang satu. Al-Qahar, dan dialah yang perkasa, artinya bisa melakukan segala sesuatunya tanpa dibantu oleh apapun dan siapapun. Tanpa membutuhkan masukan, tanpa membutuhkan input. Kalau kita ini kan bisa melakukan kalau ada inputnya. Misalnya oksigen, misalnya tadi makanan, minuman, itu kan harus ada input dulu. Baru kita bisa melakukan sesuatu. Tuhan bisa melakukan apa tanpa mendapatkan input sebelumnya, tanpa mendapatkan asupan dari manapun sebelumnya. Dan karenanya dia yang berhak disebut dengan Al-Qahar. Jadi saya kira Bapak sekalian ini terang benderang Al-Quran menjelaskan tentang ketauhidannya. Nah, jadi Allah mengatakan wallahu huwas samiul alim. Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qul katakanlah, jadi banyak sekali kata qul dalam Al-Quran. Bayangkan tadi 1 ayat bisa 5 qulnya. 1 ayat. Untuk apa itu Pak sekalian? Untuk menjelaskan bahwa Al-Quran ini bukan dari Nabi Muhammad. Al-Quran dari Allah melalui Nabi Muhammad. Ya. Jadi sebetulnya Al-Quran juga bukan untuk Nabi Muhammad, untuk kita melalui Nabi Muhammad. Ya kalau Nabi Muhammad sendiri saya nggak perlu Al-Quran lagi. Kenapa? Dia sudah Al-Quran. Dirinya sudah Al-Quran sejak lahir. Ya. Lalu kenapa ada kata qul? Karena dirinya Al-Quran tidak boleh keluar mau-maunya dia. Harus ada perintah dari Tuhan. Katakan, nah gitu. Jadi selalu ada kata qul, katakanlah Muhammad. Artinya bahwa tidak ada keinginan, tidak ada ego, tidak ada hawa nafsu Nabi di sana. Dia tahu ini benar, tapi mengeluarkannya tidak boleh hawa nafsu. Harus berdasarkan perintah dari yang punya Quran, yang punya kitab suci. Qul katakanlah Muhammad. Ya ahlal kitab, wa ahli kitab. La taglu fi dinikum. Jangan kamu gulu. Ini muncul lagi. Bapak Ibu yang ikut dari awal pasti masih ingat ini. Kita ketemu ayat ini di surat An-Nisa. Muncul lagi gulu. Ya. Melampaui batas, berlebih. Kenapa? Karena kan sudah ada batas-batasnya. Contohnya untuk menentukan menentukan waktu-waktu dalam tahun Qamariyah, dalam bulan Qamariyah itu menggunakan hilal. Itu kan sudah ada di Quran. Ingat juga sekalian, itu bukan dari Kementerian Agama, bukan dari mazhab Ahlus Sunnah atau Ahlul Bait. Itu menggunakan rembulan sebagai penghitung dengan hilal, itu Al-Quran. Jadi kita katakan itu Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? Ayat 189 kalau tidak salah itu yas'alunaka 'anil ahillah. Ahillah itu bentuk jamak dari hilal. Jadi penghitungnya itu hilal. Jadi kalau hilalnya belum kelihatan, ya belum bisa dikatakan bulan baru. Ya. Bulan baru kapan? Ketika hilal mulai pertama kali terlihat di ufuk barat. Tadinya kan itu kalau akhir-akhir bulan kan di timur itu bulan. Seperti sekarang kalau Bapak Ibu melihat bulan berdiri di pantai atau di gunung, lihat ke timur. Pada waktu subuh itu kelihatan. Ya. Nanti pada saat itu di sebelah timur hilang, dia muncul di barat. Nah itu dia. Pada saat muncul di barat waktu maghrib, kan tadi pagi terbit di timur tuh. Nanti maghrib terbit di barat pertama kali, nah itu namanya satu
tanggal 1 bulan Qamariyah, entah Muharram kah, entah Rabiul Awal kah, entah Rabiul Akhir kah, sama. Yang penting dia pertama kali muncul di ufuk barat, nah itu namanya tanggal 1 dalam bulan Qamariyah. Nah tiba-tiba kok ada mendahului 5 hari sebelumnya. Nah itu kan namanya gulu, termasuk gulu, melampaui batas, mengada-ada namanya. Ya. La taglu, namanya Al-Quran katakan la taglu. Kenapa gulu? Karena Al-Quran kan sudah jelas, kitab suci, Injil, Taurat juga sudah jelas bahwa Nabi Isa itu Rasulullah, Uzair itu adalah Nabi Allah. Oh kenapa tiba-tiba disebut dengan Uzair bin Allah, Isa bin Allah, begitu. Ya. Qalatil Yahudu Uzair bin Allah, qalatil Nasara Isa bin Maryam ibn Allah. Nah, begitu. Al-Masih bin Allah. Itu adalah gulu namanya. Apa namanya gulu? Lebih daripada yang Allah tetapkan. Melampaui daripada apa yang telah Allah tetapkan. Kalau bahasanya kita tadi, melampaui atau keluar offside dari konsepnya Allah. Jadi dia offside dari konsepnya Allah. Dia keluar, ya, keluar dari konsepnya Allah. Kita pakai kata offside di sini kalau dalam bahasa olahraga atau sepak bola, bola sepak, itu ketika keluar garis. Nah, ketika keluar garis itu kan offside sebetulnya. Jadi dia sudah keluar garis atau melampaui garis, ya itu namanya offside. Nah, ada garis-garis. Nah, hukum-hukum Tuhan ini kan namanya hudud. Disebut juga dengan garis sempadan. Kalau melampaui garis sempadan itu, maka itu namanya offside, namanya melampaui batas gulu. Al-Quran mengatakan wala taqrabu, jangan melanggar hududullah. Ya. Janganlah engkau mendekati atau melanggar hududnya Allah. Itu di dalam surat Al-Baqarah 187 setelah berbicara tentang puasa. Jadi di atas itu puasa 187, 183 sampai 187. Di akhir 187 itu ada larangan melanggar hukum-hukum Allah. Bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat di sini. Surat Al-Baqarah. Tentang puasa. Yang dia 187 bagian terakhir. Di bawah sini. Ini. Tilka, ini 187 Pak Wiyas, tilka hududullah. Itulah batas-batas Allah, hududnya Allah, batasan-batasan, garis-garis yang kita sebutkan tadi. Itulah garis-garis yang telah Allah tentukan. Fala taqrabuha, maka janganlah engkau melanggarnya. Kata-kata mendekati sini melanggar saja, mendekati saja tidak boleh, apalagi melanggarnya. Fala taqrabuha, janganlah melanggarnya. Nah, ini adalah kata-kata itu fala taqrabuha. Begitu kita melanggarnya, ya berarti hudud gulu namanya. Terutama kalau itu dijadikan sebagai ajaran. Kalau melanggar dalam pengertian individu ya cuma berdosa, nanti bisa diselesaikan istighfar. Tapi yang disebut gulu itu ketika menjadi ajaran, menjadi suatu prinsip dalam satu komunitas atau suatu kelompok, ya seperti itu. Seperti tadi misalnya hilal, ini ada di 187, 188, ini 189 nanti ini. Yas'alunaka anil ahillah. Ini ahillah ini hilal. Yang diterjemahkan di sini dengan bulan baru. Ahillah ini adalah bentuk jamak dari hilal. Jadi baru katakan kul, katakanlah hiya, hilal itu adalah mawaqitul linnas, penentu waktu bagi manusia. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran, tidak perlu lagi ngaku-ngaku seseorang menelpon Tuhan gitu. Saya tanggal 4 menelpon Tuhan dan Tuhan mengatakan tanggal 5 itu sudah 1 Syawal. Nah, ini kan bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Tuhan melanggar sendiri ayatnya. Ya. Nah inilah kalau orang keluar daripada Al-Quran. Siapapun gimana sekalian, walaupun dia sebut kiai haji, kalau dia sudah keluar dari Al-Quran, dia salah. Dan kalau itu menjadi prinsip seperti tadi, kelompok itu di Gunung Kidul, ya itu namanya gulu. Kalau cuma individu ya kita sebut dosa namanya. Karena kan kalau individu tidak diikuti yang lain. Misalnya ada seseorang yang minum arak, nah itu kan dosa. Tapi kalau ada satu kelompok mengatakan bahwa minum arak itu tidak apa-apa, nah itu sudah gulu namanya. Kenapa? Sudah menjadi prinsip, sudah menjadi ajaran namanya. Kita satu kelompok yang anggotanya sampai ribuan orang, puluhan ribu orang, membuat satu pendapat, ya dikatakan oleh ustadznya bahwa minum arak itu tidak apa-apa. Ya, yang penting nanti setelah minum selesai 1 gelas beristighfar. Nah, kira-kira itulah. Nah, kalau itu terjadi itu namanya gulu, karena sudah menjadi fatwa, sudah menjadi pendapat, sudah diikuti oleh yang lain. Namanya gulu. Nah, gulu ini kita temukan di dalam surat An-Nisa ini tadi, 171. Ini tadi adalah surat Al-Maidah
Sekarang sebelumnya kita sudah lihat di surat An-Nisa 171. Sekarang kita di An-Nisa ayatnya 171. Ini sama. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu. Kenapa kok Tuhan mengatakan ya ahlal kitab? Tidak langsung kan mengatakan wahai Yahudi dan Nasrani, kan banyak dalam Al-Quran Yahudi dan Nasrani. Ya karena ahli kitab itu termasuk kita sebetulnya. Dan kita pun juga bisa bulu. Ya, sesuatu yang sudah jelas, terang benerang, kok bisa kita keluar? Contoh yang kita bahas sebelumnya adalah wudhu. Wudhu itu kan terang benerang, jelas sekali dalam Al-Quran. Item-itemnya, kata kerja yang digunakan itu kan jelas, terang benerang. Tapi kok bisa seperti sekarang? Ya, sampai orang berwudhu untuk mencuci kakinya, angkat di atas ke toilet. Ya, ke toilet, ke wastafel. Ya. Diangkat ke wastafel kakinya. Ya, jadi ini nama bulu. Jadi Al-Quran mengatakan ya ahlal kitab bila taghlu fi dinikum. Agama itu tidak boleh melampaui batas. Ini melampaui batas apa? Batas-batas Tuhan itu pasti adalah sejalan dengan batas-batas manusia. Batas-batas Tuhan tidak mungkin melanggar batas-batas hak-hak manusia. Batas-batas privasi dan batas-batas kelompok manusia. Tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran misalnya kita dilarang berdiri di tengah jalan. Kenapa? Karena menghalangi hak orang lain. Ya. Kalau berbicara kita tidak boleh berteriak-teriak seperti keledai. Karena itu adalah mengganggu nanti privasi orang lain. Nah, tapi sekarang agama cenderung bulu. Kenapa? Jam 2:30, speaker sudah menyala, besar sekali. Bangunin orang. Padahal tidak ada dalam Al-Quran perintah membangunkan orang sahur. Puasa dan salat ini sama dengan individual. Fardu ain namanya. Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan untuk memiliki kesadaran pribadi bahwa mereka harus puasa di bulan Ramadan, mereka harus salat di waktu-waktu salat, mereka harus pergi berhaji kalau uangnya sudah ada. Ya. Itu sudah menjadi kewajiban tanpa diingatkan. Ya, karena kalau diingatkan pakai speaker besar mengganggu ketentraman orang lain. Gulu namanya, melampaui batas. Ya. Paling tidak batas-batas privasi orang lain yang ingin istirahat, yang ingin salat malam juga membaca Al-Quran secara menghafal terganggu karena berisik. Ya. Nah, la taghlu fi dinikum, jangan gulu dalam agama kalian. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan Allah atas nama Allah illal haq, kecuali atas kebenaran. Apa artinya jangan mengatakan atas nama Allah kecuali al-haq? Kecuali Al-Quran. Karena yang bisa dipastikan haknya adalah Al-Quran. Ya, semua orang bisa berbicara, semua orang bisa bertutur. Tetapi bagaimana membuktikan kalau wicara dan tutur kata seseorang itu benar? Kaitannya dengan Allah. Jawabannya di reverse kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kata-kata Allah. Ya, Al-Quran itu kan adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah qaulullah, qaulul haq. Ya, qaulnya Allah. Jadi jangan mengatakan atas nama Allah kecuali al-haq, yaitu Al-Quran. Kalau di Nasrani ya kitab suci mereka, Taurat, Injil. Kan tidak ada di dalam Taurat, tidak ada di Injil pengakuan bahwa Nabi Isa itu mengaku sebagai Tuhan atau putra Tuhan. Innamal Masih, hanya saja Al-Masih itu Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi hanya saja Al-Masih Isa bin Maryam itu Rasulullah, bukan Ibnullah, bukan putra Allah. Wa kalimatu, dan kalimatnya Al-Qaha yang dia berikan langsung kepada Maryam. Wa ruh minhu, dan meniupkan ruh daripadanya. Fa'aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kepada Allah sebagaimana juga beriman kepada rasul-rasulnya. Wala taqulu salasa, jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Kalau di surat Al-Maidah, la taqulu salisu salasatin. Intahau, kalau kalian berhenti, kalau mereka berhenti, khairal lakum, ini bagus bagi kalian. Innama Allah, hanya saja Allah itu adalah ilahun wahidun. Hanya saja Allah itu adalah ilah yang satu. Subhanahu an yakuna lahu walad. Maksudnya Allah untuk punya anak. Kenapa? Lahu ma fis samawati wal ardh. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila. Justru Allah lah, kepada Allah lah bergantung segala sesuatu.
Allah, kalau kita mengatakan Allah itu beranak, berarti dia butuh anak. Kita manusia memang butuh anak. Ya, kalau kita sudah menikah dan belum punya anak, biasa agak resah. Ya. Nah, jelas sekali lagi ini adalah ayat surat An-Nisa 171. Jadi Allah mengatakan ini, ya alal kitab la taqulu fi dinikum ghairal haq. Sama tadi ghairal haq. Wala tattabi'u ahwa'a, jangan mengikuti hawa nafsunya, pemikiran pribadinya, qaumin, suatu kaum. Jadi kata satu kaum ini bisa terbentuk satu komunitas seperti tadi yang kita sebut dengan sholat Idul Fitri 5 hari sebelum seharusnya. Qad dallu min qabl, sungguh tersesatlah min qabl, tersesatlah orang sebelumnya. Mungkin nanti tidak berpendapat berarti Muhammadiyah gulu. Muhammadiyah kita tidak sebut gulu, kenapa? Karena Muhammadiyah itu hilalnya sudah ada juga di ufuk barat. Nah, cuma bedanya karena dia menggunakan hisab, tidak perlu bisa disaksikan itu hilal karena dia hisab namanya. Sedangkan kalau pemerintah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia seperti NU dan juga Ahlul Bait itu harus bisa dilihat. Nah, patokan bisa dilihatnya rembulan itu kan 3 derajat ke atas. Nah, kalau Muhammadiyah walaupun 3 derajat, walaupun belum tercapai 3 derajat, yang penting sudah di atas horizon, ya berarti sudah bisa dihitung bahwa itu sudah satu. Nah, itu perbedaannya. Jadi bukan gulu namanya. Itu namanya pemahaman akan satu tanggal 1 di bulan-bulan Qamariyah. Termasuk 1 Ramadan dan 1 Syawal. Karena memang sudah ada, cuma bagi mereka sudah bisa dihitung. Hisab namanya. Sedangkan bagi yang lain tidak bisa hanya berdasarkan perhitungan. Harus bisa dilihat dengan mata. Ya. Maka harus disebarkanlah saksi-saksi di berbagai tempat. Pada saat menjelang matahari terbenam. Begitu matahari terbenam dan muncul hilal itu bisa dilihat dengan mata, nah berarti itu baru tanggal 1 namanya. Ya, itu. Jadi Muhammadiyah itu Muhammadiyah ini ya kita anggap itu sesuatu yang lumrah saja. Bukan gulu. Tapi kalau 5 hari sebelumnya itu keterlaluan Bapak sekalian. Wala tattabi'u ahwa'ah qaumin. Jangan mengikuti hawa nafsu kaum qad dallu yang sungguh tersesat min qabl sebelumnya. Jadi kata-kata kaum itu artinya komunitas. Jadi ada komunitas-komunitas membentuk kepercayaannya sendiri. Dibentuk oleh siapa? Orang-orang dianggap ulamanya mereka, ustadznya mereka, pendetanya mereka, pastornya mereka, rabainya mereka. Karena mereka percaya dengan kepintarannya, maka kemudian mereka ikuti apa yang dikatakannya. Sehingga kemudian tanpa mereka rasakan terjadi deviasi, penyimpangan dari ajaran yang asli. Wa adallu katsiran, dan mereka menyesatkan banyak orang. Adal itu menyesatkan. Kalau dalu sesat, yani kalau dalu itu sesat. Kalau ada alif di banyak menyesatkan. Wa adallu katsiran, dan menyesatkan banyak orang. Wa dallu, dan sesat an sawa'is sabil. Jadi artinya dia yang kita ikuti itu ternyata mengikuti hawa nafsunya, sehingga karenanya dia tersesat. Lucunya setelah mereka tersesat juga menyesatkan, kan tuh. Dalu wa adallu, jadi mereka sesat dan menyesatkan. Kada dalu wa adallu, mereka sesat tetapi juga menyesatkan orang lain. Jadi si bapak atau si ustadz yang disebut tadi itu adalah sesat tetapi juga menyesatkan anggota komunitasnya, anggota kaumnya di sini. Ya. Wadallu an sawa'is sabil, dan itulah kesesatan yang sangat jauh dari jalan yang lurus. Ya. Ini kita lihat ada Holy Bible. Kitab suci Bible. Kemudian di situ ada salib, kamu gitu ya sekarang. Nah, apakah di dalam Bible ini atau Bible ini apakah ada pernyataan bahwa Nabi Isa disalib? Sepanjang kita membaca Bible seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kita tidak temukan, kamu gitu. Ya, kita tidak temukan itu. Tapi ini kalau lihat ada di atasnya. Nah, dengan melihat gambar ini kan seakan-akan identik, yang namanya Bible itu adalah salib. Ya, padahal kan sebenarnya tidak identik. Kenapa? Karena tidak ada kesamaan. Yang namanya identik itu banyak kesamaannya, bahkan hampir semuanya sama. Ini kan tidak ada kesamaannya. Tapi karena diletakkan seperti ini oleh orang awam, menganggap ini kan sama. Yang namanya Bible ya salib.
Lu'inal ladzina kafaru, dilaknatlah orang-orang yang kafaru min Bani Israel. Jadi dilaknatlah, ini Al-Quran. Siapa yang dilaknat? Alladzina kafaru, orang-orang kafaru. Ingat, kafaru di sini kata kerja artinya yang telah menutup diri, menutup hatinya dari kebenaran. Dari kalangan mereka mana? Mim Bani Israel. Jadi Mim Bani Israel, dari kalangan Bani Israel lagi di sini. Mim Bani Israel. Dilaknat atas dasar apa kan? Kalau dilaknat harus ada parameternya. Parameternya adalah lisani Daud wa Isa bin Maryam. Berdasarkan lisannya Nabi Daud yang dalam kitabnya disebut dengan Zabur, dan lisannya Nabi Isa ibnu Maryam yang kitab sucinya adalah Injil. Nah, adakah di dalam Zaburnya Nabi Daud, adakah di dalam Injilnya Nabi Isa yang menjelaskan tentang Trinitas tadi ataukah penyaliban tadi? Jawabannya kita tidak menemukannya. Loh, kok kenapa mereka meyakininya? Nah, Al-Quran mengatakan zalika, yang demikian itu bima asau, karena mereka durhaka. Asau itu durhaka. Kita artikan asau itu kalau bahasa kita tadi adalah menyimpang, ya, bukan menyimpan, ya, menyimpang, ya, deviasi. Ya, terjadi deviasi, menyimpang, keluar. Ya. Ingat jangan sekalian, kalau keluar itu pada saat pertama kali keluar menyimpan dari garis itu kan cuma tidak kelihatan menyimpang. Ya nggak apa-apa, cuma sedikit. Tapi kalau sudah lama, Bapak sekalian carilah, bikinlah garis. Kalau sudah lama itu menjauh dari aslinya. Nah, ini terjadi pada agama-agama. Contohnya gini, Bapak sekalian. Katakanlah ini adalah garis lurusnya di sini. Garis lurusnya gini ya. Ini kan lurus nih ya. Ini adalah garis lurus. Nah, kalau tiba-tiba misalnya kita berjalan di atas sini. Saya jalankan di atas sini ya. Kita jalan di sini. Waktu pertama kali keluar begini kan masih sedikit nih. Tidak berasa, kita katakan nggak apa-apa nih. Coba kita lihat sini. Sedikit yang keluar kan begitu. Tapi coba kalau kita teruskan ini sampai berpuluh tahun, beratus tahun, nanti menganga di sini nih. Ya. Sampai di depan sana nanti menganga. Ya, jauh sekali ke depan sini. Ke sini. Kita perbanyak jauhnya karena waktunya lama ini. Tiba-tiba jadi jauh di sini. Berbeda antara ini dengan ini. Padahal tadinya menyimpangnya cuma di sini. Iya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi oleh sebab itulah, maka begitu terjadi penyimpangan sedikit saja, ujungnya jadi jauh. Seakan-akan tidak serumpun, padahal awalnya sama dari sini nih. Ya. Oleh sebab itulah, apa patokannya garis lurus ini? Yang sudah siratal mustaqim, yaitu Al-Quran dan pasangan sempurnanya Al-Quran, itu aja. Inilah jadi parameter, inilah referensinya, inilah rujukannya. Untuk mengetahui ini deviasi atau tidak, ya kita kembali ke sini. Tapi kalau kita hapus ini, yang nggak bisa dikatakan deviasi kan? Kita hapus yang ini, ya. Yang nggak bisa disebut deviasi di atas dasar apa? Apa patokannya? Apa tolok ukurnya menyebut ini menyimpang? Nggak ada. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, Al-Quran itu adalah patokannya. Jadi lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil. Apa patokannya? Lisani Daud wa lisani Isa ibni Maryam. Lisannya Nabi Daud, lisannya Nabi Isa. Apa lisannya Nabi Daud? Ya, Zabur. Apa lisannya Nabi Isa? Injil. Kenapa dilaknat? Karena mereka asal menyimpang, ya, dari jalannya Nabi Daud dan Nabi Isa. Wa kanu ya'tadun, sehingga mereka melanggar. Jadi penyebabnya karena melanggar. Ya. Wa kanu ya'tadun. Jadi maksudnya saya kira jelas sekali ya kalau kita lihat itu Al-Quran. Apa artinya terang benderang sekali di mana asal muasal daripada kerusakan agama-agama Samawi sampai kepada kita sekarang, sehingga kita pun seperti tadi kok ada orang lebaran. Dan Bapak Ibu sekalian di Indonesia, nggak tahu di Singapura, kalau di Singapura mungkin nggak ya, karena sedikit. Kalau Malaysia mungkin ada juga aliran kayak gitu. Di Indonesia juga ada, Bapak sekalian kita sampaikan di Indonesia ada, kalau tadi kan menentukan satu Syawal berdasarkan telepon Tuhan. Ada juga lagi itu di Makassar, satu kelompok juga menentukan satu Syawal berdasarkan pasang surutnya air laut. Nah, kan menjadi lucu juga. Menentukan satu Syawal atau satu Ramadan berdasarkan pasang surutnya laut. Jadi yang mereka lihat pasang surutnya laut. Lah, ini kan semuanya tidak ada di Quran. Yang ada di Quran tadi hilal. Ya. Nah, tetapi itu yang disebut tadi, ya tadun melanggar. Ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian ada lagi di Sumatera Barat juga. Ya, saya selalu lebih duluan juga.
Ya, jadi banyaklah komunitas-komunitas seperti itu. Kenapa? Karena sudah membentuk satu kepercayaan atau suatu ajaran di dalam kaum atau komunitas mereka. Dan mereka disebut dengan wakanu yahtadun. Ini adalah, kalau Bapak lihat, ini background-nya adalah background saudara kita dari Nasrani, yaitu berpakaian sinterklas ya. Kanu, nah mereka seakan-akan menikmati pelanggaran itu, seakan-akan sesuatu yang lazim. Nah, Al-Quran mengatakan, kanu mereka la yatanahawna amung karin. Mereka tidak saling melarang, kan harusnya saling. Makanya dalam agama kita itu kan dianjurkan untuk saling menasihati, tolong menolong dalam kebenaran dan takwa. Ta'awanu alal birri wat taqwa, di mana kita temukan itu di surat Al-Maidah awal juga ini. Surat Al-Maidah masih ingat, di awal ini juga kita temukan. Ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Bantu-membantulah, tolong menolong dalam al-birri, kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, tugas kita adalah tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabri. La yatanahawna am munkarin. Mereka tidak saling melarang, saling menghentikan dari fa'aluhu yang mereka lakukan. Harusnya kan agamawan melarang mereka. Labi sama kanu yaf'alun. Alangkah buruknya apa yang mereka kerjakan dengan tolong menolong dalam hal kemungkaran atau tidak saling melarang dalam kemungkaran. Apa kira-kira kemungkaran yang dilakukan saudara-saudara kita di kalangan Nasrani selain daripada kesalahan konsepsi masalah ketuhanan atau teologi tadi? Nah, coba lihat saya, saudara-saudara kita di Nasrani kan membolehkan menghalalkan minuman-minuman keras, menghalalkan makan babi. Padahal ini tidak ada pada ajaran sebelumnya. Ajaran Yahudi tidak minum minuman keras juga, tidak makan babi juga. Karena apa? Ajarannya kan sama dari atas dengan Islam juga. Nah, ini adalah contohnya, ini adalah ilustrasinya. Ini kan adalah dalam rangka hari peringatan hari besarnya saudara kita Nasrani, itu Natal. Ini kan peringatan paling besar di mereka kan peringatan hari Natal. Nah, ini adalah simbol-simbolnya, Bapak bisa lihat ini ya, simbol Natal. Tapi justru di hari Natal seperti ini, hari kelahiran Nabi Isa versi mereka, itu mereka justru minum-minuman yang memabukkan misalnya, kan begitu. Nah, dalam Islam kan sudah jelas tidak boleh seperti itu. Ya. Allah mengatakan, tara katsiran minhum. Kamu menyaksikan banyak di antara mereka yatawallawna alladzina kafaru. Mereka justru beragama, tetapi mereka berwilayahnya ataukah beragamanya condong ataukah mengambil jalan alladzina kafaru, orang yang kafaru, yang telah tertutup hatinya. Ya, karena semua orang tahu sekarang kalau minum-minum keras kan berbahaya. Sering sekali terjadi masalah karena minuman keras, nyopir menjadi bermasalah di jalan karena habis minuman keras. Seperti yang kita dengarkan tempo hari itu, ada pengendara yang kemudian nabrak showroom, menabrak mobil mahal, itu dibuktikan oleh polisi bahwa supirnya telah minum minuman keras sebelum ke situ, sehingga tidak bisa mengendalikan mobilnya dengan baik. Nah, itu kan banyak fatal. Nah, harusnya kan agama melarangnya. Nah, kalau agama juga tidak melarangnya, gimana? Persoalan ada individu melakukannya itu urusan pribadinya. Tapi tidak boleh menjadi ajaran dalam agama. Agama sebagai ajaran tetap harus mengatakan itu tidak boleh. Sama juga negara harus mengatakan itu tidak boleh. Bahkan negara bikin aturan kalau umurnya belum sekian tidak boleh beli minuman keras, kan begitu. Cuma negara hanya sebatas itu. Agama harusnya lebih hati-hati lagi. Jadi tara katsira minhum yatawallawna alladzina kafaru. Mereka justru menjadikan orang-orang kafir itu sebagai tawallaw. Dan ini bisa kita lihat sejarahnya dari Konsili Nicea tahun 325 ya. Lalu sama qaddamat lahum anfusuhum. Alangkah buruknya apa yang mereka kerjakan ini. Labisa ma qaddamat ya. Anfusuhum. Alangkah buruknya apa yang mereka perbuat untuk diri mereka sendiri. Apa yang mereka kerjakan.
An sakhitallah, karena ini akan mengundang murkanya Allah. An sakhitallah. Mengundang murkanya Allah. Seperti tadi kita lihat orang minuman keras itu banyak terjadi KDRT gara-gara itu. Banyak terjadi KDRT. Di beberapa negara yang bukan Islam mayoritas di sana, terkadang negara itu disebut negara paling bahagia, tapi di negara itu jadi disiapkan tempat-tempat pelarian, penampungan istri yang mengalami KDRT dari rumahnya. Karena sering sekali terjadi KDRT, begitu suaminya habis minuman keras, tidak bisa mengendalikan dirinya, dia KDRT. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga kemudian istrinya tidak tahan, lari. Mana larinya? Kalau di negara seperti kita di Asia, terutama di Asia Tenggara, rata-rata negara Asia lah. Itu ya kembali ke keluarga, kembali ke keluarganya, orang tuanya, saudaranya. Tapi kalau di negara barat kan tidak mungkin karena mereka individualistik. Nah, maka mereka harus lari ke tempat-tempat penampungan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini sering terjadi. Kenapa? Karena penyimpangan tadi. Maka dikatakan lebih sama qaddamat alahum anfusum an sakhitallah, sehingga menyebabkan Allah murka alaihim atas mereka. Mengundang kemurkaan atas mereka. Bapak yang sangat berbahagia, sebelum kita akhiri sampai di sini kita sampaikan bahwa di antara tujuan kita berpuasa itu adalah supaya tidak perbuatan kita, tindakan kita, cara berpikir kita tidak mengundang murkanya Allah. Doa kita biasanya sebelum buka puasa adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ka'nya itu Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhomu dan surgamu. Ya. Ridhomu dan surgamu. Dan apa lagi? Wa na'udzubika, dan kami minta berlindung kepadamu. Kami berlindung kepadamu. Na'udzubika min sakhatika, dari murkamu, wanar, dan dari nerakamu. Jadi artinya apa? Murkanya Allah menjadi pengantar untuk masuk ke dalam nerakanya. Makanya setelah kata-kata sakhitallahu alaihi wa fil adabihum khalidun, dan di neraka jahanam itulah mereka kekal, khalidun. Di dalam azab itulah mereka kekal. Nah, jadi Bapak sekalian, ini saya kira Al-Qur'annya sangat-sangat tegas sekali menjelaskan kepada kita penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga menyebabkan agama menjadi jauh daripada kebenarannya. Tadi disebut dengan guluh. Guluh itu penyimpangan, melampaui batas. Yang kita menggunakan tadi istilah deviasi. Deviasi bisa terjadi, ada dua, ada yang sifatnya individu, orang per orang, tapi ada juga sifatnya kelompok, artinya menjadi ajaran, menjadi pemahaman di dalam kelompok itu. Kalau individu masih belum terlalu masalah, itu dosanya ditanggung yang bersangkutan. Tapi kalau sudah menjadi kelompok, deviasi itu diterima sebagai suatu ajaran komunitas, kaum, nah ini menjadi masalah. Karena kemudian setiap anggota komunitas itu harus melakukannya, kalau tidak melakukannya dianggap salah dan justru menyimpang dari kebenaran komunitas tersebut. Oleh sebab itulah, inilah ayat yang kita baca, 5 ayat, 76 sampai 80, berbicara berbahayanya tentang guluh. Permulaan ayatnya tadi, la taghlu fi dinikum. Jangan guluh dalam beragama. Karena ketika kita guluh dalam beragama, agama yang sejatinya begitu indah, humanistik, penuh dengan kasih sayang, cinta, tiba-tiba bisa berubah menjadi sangat-sangat sangar. Ya. Ada seorang jemaah perempuan yang pernah bercerita kepada saya di sebuah pengajian betapa tidak menyenangkannya dia kalau pergi ke musala di masjid-masjid. Kebetulan perempuan ini tadinya orang di tempat-tempat dugem lah, sehingga banyak tatonya, dan tatonya nggak bisa dihilangkan. Sehingga saya katanya, Pak Ustadz, kalau pergi salat di masjid, pasti saya dicaci maki dulu sama ibu-ibu karena banyak tato saya. Ya, saya terpaksa cuma diam aja, tapi maksud saya, kata dia, ngapain dia ngurus-ngurusin orang ya? Ya. Nah, jadi ini kan contoh gulu dalam beragama. Ya, kan tatonya orang urusan pribadinya dia, nggak perlu kita ngurusin. Ya, dia bertato kayak tidak bertato urusannya dia. Dan tato kan tidak ada urusannya dengan agama sebetulnya. Artinya yang ada larangannya itu adalah dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang minuman keras. Bertato kan tidak ada. Ya.
tato hanya urusan fikih kalau misalnya menyebabkan air tidak bisa masuk. Tapi kalau tatonya bisa menyebabkan air masuk, ya tidak ada. Maksudnya tidak menutupi permukaan kulitnya ketika dia berwudu atau mandi janabat. Jadi kalau tatonya tidak seperti itu kan tidak ada masalah. Dan itu juga urusan pribadi dia. Kecuali kalau sudah menjadi ajaran ya, bahwa di kelompok kita ini bertato itu adalah mendapatkan pahala sekian kali, dan siapa yang tidak bertato adalah keluar dari kebenaran. Nah, itu baru salah. Nah, tetapi ini jelas bagi ada yang seperti itu. Sampai kata si perempuan itu, dulu itu, saya paling tidak enak sekali Pak Ustadz kalau saya salah di masjid. Karena kan saya pasti kelihatan lah tato saya kalau saya, karena tapi tangan-tangan bawahnya. Nah, jadi ini yang terjadi. Karena kita seakan-akan diajarkan untuk menghakimi kepercayaan dan keyakinan orang lain. Akhirnya kemudian menimbulkan kegaduhan sosial. Nah, jemaah sekalian, mari kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita terlepas daripada cara-cara beragama seperti ini, sehingga kita tampilkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin, penuh dengan cinta kasih, welas asih, selalu seperti dikatakan tadi Al-Quran, ta'awanu alal birri wa taqwa, bantu-bantu dalam kebajikan dan takwa, bukan dalam permusuhan dan dosa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ustaz, dalam topik bermasalah syirik ayat 76 tadi Ustaz, beri pencerahan keindahan terselitnya ke kata wallahu huwa, di mana mustahil zat huwa tadi dapat digapai oleh ilusi-ilusi ciptaan imajinasi fikiran kita yang terbatas, maka takkan rosak sama sekali sama sekali image Allah apapun kita andai-andaikan tadi. Barakallahu fi afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, kita menemukan dalam Al-Quran, dan itu juga kaidah bahasa Arab, di mana kadang huwanya duluan baru Allahnya. Ini di sini Allahnya duluan baru huwanya. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas, surat At-Tauhid, itu huwanya duluan. Qul huwallahu, kamu gitu. Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah adalah ahad. Kalau di sini adalah wallahu huwas samiul alim. Ya. Allahnya duluan. Pertama kita bicara bahasa dulu. Kalau di sini Allahu huwa, berarti ini adalah definisi. Jadi huwa di sini artinya adalah, dan Allah adalah, gitu. Dan Allah itu adalah dia yang as-sami al-alim. Jadi Allah yang kita sebut itu adalah dia yang. Jadi dia adalah yang as-sami, ya, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Kalau qul huwallahu ahad, katakanlah dia, siapa dia itu? Zat yang kita tidak bisa memberikan atribut kepadanya. Karena setiap atribut yang kita berikan kepada dia itu pasti keliru. Karena atribut itu kan membatasi. Ingat, atribut itu membatasi. Ya. Jadi setiap atribut membatasi. Kita mengatakan dia si pintar, kamu gitu. Maka kita menganggap dia hanya pintar, tidak yang lain. Jadi membatasi pada kepintaran saja. Makanya dia itu tidak boleh punya atribut. Aslinya dia itu tidak punya nama sih sebetulnya. Yang disebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebetulnya adalah perbuatannya dia. Itu pada wilayah kedua. Karena nanti ada zat, ada sifat, dan ada perbuatan. Yang ketiga, urutan ketiga. Jadi ada zat, sifat, dan perbuatan. Gitu. Kalau zatnya paling di dalam itu nggak bisa diberikan atribut apapun. Tidak bisa diberikan nama apapun. Karena nama itu kan membatasi. Ya. Makanya kita ini punya nama karena saling membatasi. Ya, Rusli Malik berarti saya, bukan Bapak Ibu kamu gitu. Pak Nur, berarti Pak Nur yang bertanya tadi, bukan Bapak Ibu yang lain. Itu membatasi namanya. Kalau saya mengatakan silakan Pak Nur bicara, nah berarti kan membatasi yang bicara Pak Nur, bukan yang lain. Begitu yang lain muncul misalnya Mas Pandu, bukan giliran Mas Pandu, bentar kira-kira gitu. Membatasi namanya kamu sekalian. Jadi setiap kita berikan nama itu namanya membatasi. Makanya kalau kita kasih nama pada Tuhan itu berikan batasan. Makanya zatnya Tuhan tidak bisa didefinisikan. Karena definisi itu kan define, membatasi juga. Ya. Jadi dia adalah mutlak. Ya, tak bernama mutlak. Ya. Cuma kita menyebutnya apa? Huwa. Kenapa? Karena kita membicarakannya. Itu dari sisi bahasa. Kan segala sesuatu yang kita bicarakan itu dijadikan sebagai orang ketiga, huwa atau dia. Ya. Sedangkan kalau kita berbicara dengannya disebut sebagai mukhatab, orang kedua. Kita sebut engkau, Anda.
kan begitu. Sedangkan kalau yang berbicara adalah yang bersangkutan, yang mengatakan saya. Dan tiga-tiganya Tuhan gunakan dalam Al-Quran. Qul huwa, karena kita, Nabi Muhammad kan bicara, katakan Muhammad, huwa. Ya. Di kita juga, katakanlah wahai manusia, huwa Allahu ahad. Itu dua orang ketiga. Ya, tapi kalau kita bicara langsung kepada dia, subhanaka la ilaha illa anta. Ya. Maha suci engkau Tuhan, tidak ada Tuhan selain engkau. Kan begitu. Kalau Tuhan sendiri berbicara, dia menggunakan kata mutakalim. Ana innani anallah. Saya ini adalah Allah, kata Tuhan. Nah, itu. Jadi siapa dia? Tidak disebut siapa namanya. Ketika kita bicarakan disebut dengan huwa. Ketika kita bicara dengannya kita sebut dengan anta, engkau. Ketika dia berbicara, dia menyebutnya dengan ana. Ya, seperti itu. Tidak, itu dari sisi zat. Baru kemudian nanti sifat. Nah, kalau sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada sesuatu tanpa berbuat. Contohnya misalnya batu keras, itu sifat namanya. Tanpa batunya berbuat, ya kita sebut sifatnya keras. Air lembut, nah itu namanya sifatnya air. Ya, nah begitu ya Tuhan apa sifatnya? Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi. Nah itu namanya sifatnya. Setelah itu kemudian dia berbuat. Misalnya dia berbuat, mencipta, disebut dengan Khaliq. Dia menyayangi disebut dengan Rahman. Dia mencintai Rahim. Dia memaafkan disebut dengan Ghafur. Nah, itu perbuatan. Nah, jadi seperti itulah. Jadi ada 3 unsur, zat, kemudian apalagi tadi sifat dan perbuatan, af'al. Nah, itu. Pada wilayah zat kita menyebutnya qul huwa Allahu ahad. Jadi huwa di situ adalah merujuk kepada zatnya yang tidak terdefinisikan. Tapi dia ada, makanya kita dengan dia. Dan dia itu adalah ahad. Makanya ahad itu adalah mutlak. Satu, bukan wahid. Ya. Kalau berbicara tentang sifatnya, wahid. Ilahun wahid. Nah, gitu. Jadi ada dalam Al-Quran itu ada ahad, ada wahid, ada wahdah. Beda maknanya. Berikutnya lagi. Kalau masih ada. Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri sampai di sini, jemaah sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan tadabbur kita pada pagi hari ini, sambil dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, selamat safar, semoga perjalanannya lancar, dan selalu dilindungi oleh Allah SWT dari awal sampai akhir. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.